Kenapa buku yang abang bikin tentang masalah percintaan? Karena setiap orang tuh se-rockstar apapun dia pasti dia punya sisi romance. Sering main kartu nih. Ya, main song. Waduh, main 120. tapi tidak ada yang lain kan? Nah, Main baik kan? main baik. Main karet, Pakai karet bener. coret-coret. Kalau bosan baru. Iya. Karetnya dibanyain. Oh iya betul. Tolong, jangan yang lain-lain pikiran. Ini masih sorry bang. jangan aneh bang. Tapi yang jelas Bang Ronald nih di Jambi, siapa sih yang nggak tahu Bang Ronald yang ngeband, terus desain, apalagi sih bang? Rebahan sih. lebih Rebahan. sering. Kalau rebahan sekarang nih? Kalau rebahan sekarang. Pandemi kan, Iya. kerjaan nggak ada, rebahan lah. Tapi berarti desain masih ada bang? Masih jalan. Ada beberapa brand yang kita masih kerja di sana. Oke. Brand kawan-kawan juga. Kalau ngeband, kalau Eh, anak band itu senang nih, nggak tahu gaya itu nah. Gayanya kenapa? Senang nggak? Rockstar ya? Rockstar. Rockstar abis ya. Ngeband masih jalan. Insya Allah nih dalam waktu dekat juga kita rilis album juga sih band. Mudah-mudahan lancar. Ini itunya live streaming di podcast juga. Boleh nanti Tipis ya bang. Siapa tahu kan. masuk tapi ya. Tapi kita nih sekarang nih lagi di salah satu tempat kopi di Jambi paling keren lah sekarang nih. Iya. Kalau apa sih namanya bang? Rumah Kopi 21. Rumah Kopi 21. Yuk dengar ya, tahu kan. Mau endorse atau Masa endorse bang? kirim-kirim promo lah. Iya produk lah. Boleh. Siapa tahu. Ini fisiknya enak nih. Iya. Aduh. Ini enak juga nih. Tadi aku pesan apa lah ya? Aku lupa. Ini vanilla nih. Oh iya. Vanilla. Tapi yang jelas Bang Ronald sekarang lagi barusan ngerilis sebuah buku. Waduh, alay ya. Apa judulnya bang? Sebuah kisah. Sebuah kisah. Jadi aku mempertanyakan satu nih bang. Ngeband iya, desain iya, kuliah sebagai aktivis iya. Aktivis. Tapi yang jelas lari ke buku tentang masalah percintaan nih. Kenapa buku yang abang bikin tentang masalah percintaan? Karena setiap orang tuh se-rockstar apapun dia pasti dia punya sisi romance. Pasti. Ya. Tinggal kayak mana cara dia mengaplikasikannya kan. Ada dengan Twitter. Ya. Atau kalau dia ngeband mungkin lagu juga kan. Karena di band kayaknya kurang bisa untuk romance. Buku lebih tepat sih, lebih worth it untuk kita aplikasiin ceritanya gitu. Berarti ini seperti novel kah atau semacam buku baca biasa bang? Intinya prosa sih tetap. Prosa. Iya. Kayak nama band. Apa tuh? Adalah. Berarti ini kayak bentuk prosa bang? Iya. Ini apakah pengalaman pribadi? Iya benar. Iya. Nah. Tuh John. Jadi kalau mandang orang tuh jangan nengok muka yang sangar, jangan nengok yang lain lah. Kami ini punya feminim lah. Kami ini butuh ada hati-hati sebagian Hello Kitty gitu. Aduh, pasti. Putus cinta kayak ini bang? Eh, Atau ditinggal nikah? Nah itu kan lain cerita tuh. ini lebih ke intinya kecewa sih tetap. Tapi kayak mana cara kita bersikap terhadap kekecewaan kita. Jadi sudut pandang abang menghadapi kekecewaan tadi. Karena ada setiap putus itu selalu buruk. Tidak selalu buruk. Nah, makanya yang putus cinta, sampai yang putus cinta boleh klarifikasi podcast aku ini bisa jadi klarifikasi lah. Segalo. Tak pansosin aku bisa. Ayo, butuh pansos. Aku butuhnya nih, gitu lah. Cuman yang jelas kalau buku ini bang, apakah ada hubungan kata-kata satir kah? Sedikit ada, sedikit tidak terlalu banyak sih. Tapi bang, kalau aku mau nanya bang, setiap orang bikin buku, apakah perlu dalam segi pemikiran satir bang? Kayaknya tergantung orangnya sih. Kalau dia beranggapan itu perlu, ya perlu. Misalnya tidak bagus sih harus gini ya. Harus gini enggak kayak gitu. Intinya kita nulis ya kita tulis apa yang kita alami sih. Kalau misalkan buku abang berarti hobi baca buku. Hobi baca. Nih, yang hobi baca buku nih aku senang. Kadang kan ada orang nih, dia cuman hobi baca buku, cuma kalau nulis buku tidak terlalu nih. Banyak. Kadang kan rumit sih bang sebenarnya. Nulisnya. Iya. Kalau kita pikir rumit sih. Awalan. Intinya mulai dulu sih. Kalau udah mulai kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kan. Ya. Lah itulah tanggung jawabnya harus kita jalani lah. Ini berapa buku yang dipublish bang? Hari ini ya? Hari ini rilisnya. Hari kita syuting tanggal 21 Oktober. Ya mungkin nanti update-nya mungkin tanggal berapa, tapi nyata tanggal 21. Ini bertepatan tanggal si tokoh perempuan di bukunya ulang tahun hari ini. Wah. Happy birthday buat kakak yang di tokoh sebuah kisah karya Ronald
Siapa sih namanya? Leonardo. Oh, vokalis si Onat ya? Onat ya, mungkin Killing ya. cuma kurang kemayu ya kayaknya. Flamboyan, Bang. Oh, berarti ini tokohnya perempuan, Bang. Abang kisahkan sebuah tokoh. Tokoh utamanya laki-laki, tapi tokoh perempuan di buku ini yang ulang tahunnya hari ini. Berarti ada duo. 2 benar. Oh. Cowoknya Bang. Mungkin. Nah, ini nih. Kalau sakit hati ini tak mau jujur itu sih. Iya lah, ya benar. Ya. Berarti Abang nih. Iya, diri sendiri lah. Ini dijual kah? Ya, Nah, kalau orang mau baca nih, Bang, kawan-kawan atau yang lain mau beli di mana, Bang? bisa kontak di IG boleh atau WhatsApp. Kayaknya IG sih lebih worth it lah. Karena IG-nya di mana, Bang? King Ronald 21. Nah, IG-nya di sini. Mati tukang edit susah. Nih di sini ya, di sini. Nah, mati di belakang. Nah, sekarang pindah ke sini dia. Ah. Tapi Bang, kalau bisa dibilang kalau masalah buku dan segala macam itu mungkin sudah makanan pasti hari mungkin ya kalau baca buku. Enggak juga sih, ada saatnya sih kita baca. Cuma hampir tiap hari pasti baca lah. Kalau suntuk kan, mungkin sebagian orang ada yang nge-game, ada yang main kan. Mungkin kalau aku sih lebih sukanya tuh baca. Oh, berarti baca buku ini baru-baru ini kah atau Mulai suka baca ya SMA. buku pertama kali yang mau baca apa? Sherlock Holmes. Itu tentang detektif. Tahu Conan? Ah, Jadi penulis Conan tuh terinspirasi dari penulisnya Sherlock Holmes. Karena namanya Conan Doyle kan. Maka dia bikin detektif Conan. kalau kanon kan beda, Bang. Kita kiri. Oh iya, betul. Kalau kanon kan fotokopi. Oh iya. Ayo dong, ya, juk tuh, ya, ketegang deh, ya. Kenapa, Bang? Ayo. Bisa. Nah, aku pikir biasanya nih kalau di yang aku tahu biasanya orang baca kalau dunia Hana atau dunia Shopee. Oh gitu ya. Iya, biasanya nih awal-awal mula nih atau baca-baca cerpen atau segala macam. Atau Firsa Bersari ya Firsa mungkin. Bersari atau mungkin yang lain buku-buku lain. Tapi yang mau nanya, Bang, apakah Abang ikut dalam segi komunitas penulis buku di Jambi? Atau independen? Dulu pernah gabung sekali, cuma 1 kali hadir gitulah. Kita sharing session, cuma udah stop. Oh, berarti Abang independen ya? Ya independen. Koran berarti bukan buku. Ekspres sih kebetulan. Jambi Ekspres kalau mau. Iya. Tapi jelas Bang Ronald nih bisa dibilang apa ya? Ini terbitnya sekarang tanggal 21 Oktober nih. Mengenai tentang hal buku. Dari tadi kita sudah ngomong masalah buku. Dari pertama kali Bang Ronald ngomong masalah buku yang dibaca dan segala macam, dan sampai sekarang pun Bang Ronald menerbitkan sebuah buku. Apa sih judulnya, Bang? Sebuah kisah. Sebuah kisah. Tuh. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin mau baca buku tentang romansnya kehidupan Bang Ronald, bisa di calling ke IG-nya Bang Ronald, King Ronald. Berapa harganya, Bang? 50.000 Tuh. saja. Kalau di tempat, aduh, hampir disebutkan. Apa tuh? Kalau di depan Gramedia. Iya, kalau di Gramedia depan Dynamite itu naiknya dikit. 2 kali lipat biasanya. Tuh. Itu bahas kalau masalah buku pasti ke situ. Pasti tidak lepas dari hal yang naiknya mahal ya, Bang. Kapitalis juga ya? Aduh. Tipis. Gila. Gitu sambil ngomong sambil nyantai dia. Jadi di sini nih kami rame ya, ada kami berdua. Tuh rame fans Panjul tuh. Wah, sepatu tuh, Bang. Fans. Tapi Bang, Tipis. ya? Dikit lagi. Yang jelas sekarang ngeband masih, Bang. Masih ngeband masih. Dalam kayak corona nih, Be. Kita bahas masalah corona nih, Bang. Kebetulan band kita nih aku ada 2 project kan. Satu tuh untuk regularan cafe gitu. Yang satu emang boleh dibilang idealis kita sih dalam bermusik kan. Apa tuh genre? Rock 70-an lah kita. Nah, kebetulan yang satu itu yang di rock 70-an itu lagi benar-benar 1 tahun ini kita vakum. Kita fokus ngerjain album. Bukan karena pandemi sih. Emang karena job yang enggak ada sih kita. Untunglah saya keminum. Tapi sebenarnya kan hal kayak itu kan apa, Bang? Di Jambi jarang. Benar. Genre yang segitu, yang bahkan di tahun-tahun itu, dan anak muda yang masih memainkan itu juga jarang gitu. Benar. Nah, kalau bisa dibilang jarang manggung, alasannya kenapa tuh? Ataukah memang sebenarnya ada panggung? Cuma nggak cocok. Mungkin ya. Mungkin kayak gitu sih, ya. mungkin.
Itu kan ya, kalau reguler kan ya bahasa kasar kita jadi pelacur. Ya, pelacur. Dibayar. Pekerja seni komersil ya. Dibayar kan, terus Ya. kita apa? Main apapun perintah bos. Iya, benar. Itulah pelacur seni dalam segitunya tuh Ya. dia. Karena hal-hal kayak itu apa ya, awam sih menurut aku. Dan abang mungkin udah ngerasain hal seperti itu. Berat sih sebenarnya. Beratnya di mana, Bang? Kalau kita udah ambil kita butuh nih. Waduh, turun idealis kita ya. Iya, cuma kalau kita ambil terbebani. Nah, Jadi kalau aku sih tidak pernah keluar-keluar, aku idealis bermusik dak sih. Ya jalani aja sih, yang penting. Selagi kita nyaman, kalau tidak nyaman ya tahan-tahan deh sih. Kecuali kita udah kenyang. oh iya. Kita boleh idealis, cuma kita harus kenyang dulu lah intinya. Nah, tuh, Don, jadi dengar tuh, boleh idealis. Cuman, tengok dulu, perut sama dapur di belakang kita nih berasap dah. Nah, benar. Benar tuh. Jadi kita kemarin pertama kali ketemu nih, Bang ya. Dari Ngap Dayek ya, Ah, dari seseorang yang sibuk tuh ya. Aduh, bosku Gila, tuh. Bosku. Tuan sibuk. Itu bukan aku, Bang ya. Bang Ronald ngomong jangan aku. Itu karena buku, Bang ya. Ya, benar. Tapi apakah dalam segi kehidupan abang buku ini menjadi sebuah prinsip pergerakan abang nih? Di luar abang bikin tulisan nih, di dalam segi cerita buku nih. Kalau masalah pembaca buku semacam, apakah itu bisa menjadi apa ya penambahan wawasan dan prinsip abang? Oh, pastilah, pasti. Sebenarnya kalau untuk bacaan sih kita tidak yang kayak gini ya. Oh, Ini kan romance nih, Iya. alay lah kalau kata orang kan. Kalau untuk konsumsi pribadi, sama sekali tidak pernah baca yang kayak gini. Tidak pernah sampai habis ya, misalnya pernah baca sekilas, cuma tidak pernah sampai habis. Nah, abang nggak pernah baca buku-buku kayak gini nih. Tapi abang menulis buku yang seperti ini. Nah, itu kayak mana? Ya tadi karena untuk kita pengen berbagi cerita ini, medianya tidak katik kan. Ya. Kalau di band kan tidak cocok nih. Masa iya kita rock and roll cuman Dedet, aku cinta kamu Dedet. kurang enak kan? Ya. Sebentar bisa lah. Bisa, cuma kurang enak. Ya, ada sih band yang kayak gitu kan ada tuh. Ada. Kayaknya lebih cocok lewat si, kalau aku bilang sih ini monumen. Wah. Lewat monumen inilah lebih cocok. Referensi untuk bikin ini ke siapa? Karena ini cerita pribadi jadi cuman ekspor yang kita alami sih. Semua tokonya nyata, ada orangnya semuanya. Ya paling tambah bumbu dikit lah. Berarti true story bang ya? Benar. Wah, gila sih. Aku gak bisa sih. Yo kata orang true story gak bisa aku buat ya bang. Tiba-tiba melayang be kata-kata itu. Oh itu hak kita sih nulis, tidak masalah sih. Tapi kan aku bang bisa bilang iklan. Bisa dibilang ambigu. Oh iya bisa sih. Ini cerita gue ini katanya true story, pengalaman gue gini. Cuma tiba-tiba pas dibaca kok kayak nggak nyambung ya gitu. Karena mungkin kalau kita benar-benar true story, nggak bakal seru sih ceritanya. Karena kurang bumbu ya kayaknya. Mungkin sih, mungkin. Gue. Kalau hal-hal kayak ini abang bikin segala macam. Di luar pengalaman pribadi abang. Apakah abang bikin sebuah hal buku seperti ini? Abang ada masukkan bumbu tipis-tipis dari kawan-kawan? Pengalaman aku tuh sebenarnya Oh enggak, kayak bercerita ke kawan. enggak kayak gitu sih. Benar kalau kejadian ceritanya benar-benar nyata, paling kalau bumbunya tuh kayak misalnya nih obrolannya menyimpang, kurang etis kita masukin, itu kita alihin. Kayak gitu biasa. Bukan, misalkan ada kawan abang nih duduk lagi nongkrong. Kisah dia sama perempuan dia kita masukin enggak? Enggak berarti emang true abangnya. Iya benar. Soalnya kayak kawan-kawan yang aku tahu kebanyakan ada juga yang mengambil dari sebuah cerita teman-temannya. Ya. Kemarin pas buku si Rahma. Dan sekarang abang, kita udah punya dua orang yang penulis buku di luar background. Kalau si Rahma yang benar-benar penulis buku, kalau Bang Ronald ngeband, desain segala macam. Apa bang? Kok banyak kan kalian abangnya? Aku penasaran. Karena lapar tadi sih intinya. Karena lapar kita butuh kerjaan kan, apapun yang bisa kita lakuin lah. Benar sih. Tapi kalau desain? Kerjaan. Itu ceritanya apa memang hobi? Awalnya lukis sih gitu. Gambar benar-benar gambar. Dulu juga gabung di salah satu movement lah. Bisa dibilang sanggar ya kalau lukis ya. Gabung di situ, hobi ngegambar sampai sekarang ke bawah-bawah. Terus kan medianya kalau untuk gambar nih lebih kecil nih barangkali kalau kita cari duit nih. Iya. Upgrade diri lah kita karena yang sekarang lagi desain grafis kan. Ya kita lakuin juga itu. Kita tetap harus belajar juga tuh. Kalau kuliahnya berarti ngedesain kah? Kuliah IT. Kan? Kuliah IT. Kalau IT side project lah. Wah, aku pengen lah kayak orang-orang kayak Abang Ronald galau gitu.
Bungkus. Bungkus, yang penting cuan. Ini nih. Yang kayak ini nih yang diperluin nih. Desa kita lah. Nggak cuma satu tempat gitu bang. Iyalah, harus. Kalau desain memang dari dulu emang suka ngedesain bang. Iya. Dari awal kenal komputer lah intinya. Oh, berarti rata-rata kawan-kawan yang brand di Jambi ada kerja sama bang. Ada beberapa brand. Brand kawan kita sebelah tuh juga tuh, iya. yang terkenalnya tuh. Asli. Apa sih namanya tuh? Aduh, Gazler. Guzlar ya. Guzlar. Itu yang punya kemarin sempat masuk sih di podcast bang. Bos. Yang bahas bola. Itu sempat agak viral dikit. Viral ya, karena Ada deh. Berarti desain kenapa dak kuliah sesuai misalkan abang ngeband nih kuliah seni kah atau ya desain kan bisa PDKV. ya kebetulan Jambi waktu itu nggak ada nih jurusan yang ngarah ke sana nih. Kalau Di tahun abang pas ya, mau masuk ya. kita beda dikit sih tahun kita Iya. beda dikit Aduh, sih. ya Allah, ya bohong lagi kan. Jadi harus keluar kan. Oh, iya benar. Kebetulan orang tua kurang setuju, Jadi ya dah kita kuliah di Jambi be lah. IT. Sekarang udah lulus bang? Udah lulus, tapi Jadi- belum sarjana. Kita belum ambil ijazah sampai sekarang. Gini aku mau nanya nih bang. Lulus belum sarjana, syaratnya harus ngambil ijazah kan? Formalitasnya kan. Bukti sarjananya apa? Ijazah kan. Ya. Kita belum ambil sampai sekarang. Kalau aku bilang sarjana ilmu dan pengalaman bang, Oh, mungkin bisa. bisa bang. Ya? Bisa. Berarti aku bisa gitu ya bang. Nggak ada kualitas. Soalnya kalau ya itu gunanya paling kan cuma satu bang. Nak ngelamar cewek, Oh, bukan lama kerja ya? bukan? Biar diundang ada S-nya ujungnya. Iya, jadilah kan kamu kuliah apa? Sadis. Boleh. Boleh lah bang ya. Kolot sih. Itu. Kenapa abang apa ya? Bisa dibilang tentang segala hal yang abang lakuin sekarang udah banyak nih bang. Ya. Pernah nggak bang di mana di titik terendah abang sampai abang bingung nak ngelakuin apa lagi? Oh, pernah lah pasti. Di saat kapan? Kan orang taunya nih, oh, ini desain grafis. Ya. Apa? Nulis, ngeband. Ya. Kita pernah di fase yang benar-benar sampah sih. Nah, ini aku sampahnya kayak apa bang? Samsake kah? Karena ngamen yang benar-benar ngamen, memang jalanan pernah, kita pernah jadi kerja di perusahaan transportasi, tapi yang paling bawahnya tukang parkir. Pernah juga. Nah itu terus lah. Bahaya. Pasti pernah lah orang dalam fase yang terendah kan. Ya. Tapi kebanyakan orang nanggapinnya nih negatif nih. Itu pasti sih bang. Aku sempat kayak gitu juga sih dulu, ya ke dunia yang tidak benar lah boleh dibilang kan. Bang nangis bang, berarti yang kena. Nangis dong. Entah itu narkoba, entah itu Iya, alkohol ya. Iya. Bohong sih kalau kita tidak pernah di situ kan. Iya. Tapi kalau aku lihatnya sih bodoh sih gitu. Ya. Itu udah terpuruk, malah kita tambah terpuruk kalau kayak gitu. Nah, Jadi kalau aku sekarang nyikapinya kalau ada yang trouble sama diri aku, kalau bisa aku aplikasinya jadi sesuatu. contohnya yang ketika abang Sebuah berarti kisah. buku nih. Iyalah, kita kan di fase terendah nih. Harapan kita sesuai kenyataan nih. Iya. Kalau orang mungkin larinya dia mabuk, galau ya. mabuk, Kalau aku galau. mungkin ini sih nulis atau bikin lagu. Iya. Benar sih. Setidaknya kita lebih produktif lah walaupun kita sampah kan. Sadis. Kalau aku pernah pengalaman sih bang, teman-teman ketika kusut nih, udah sampah dan tiba-tiba di kamar mandi lah bungkus HP segala macam pengalaman kayak gitu. Tapi itu pilihan dia sih. Iya sih. Iya, kita tidak berhak ngejudge dia buruk. Iya benar. Apapun masalah dia, cara nyikapnya pilihan dia. Sebagai kawan kita harus nge-support sih. Tapi gini, kalau kita lapar, orang makan sampah terserah dia, gitu loh. Kita makan nasi. Benar. Tuh. Itu pengalaman sih. Pengalaman kayak itu tuh bakalan terjadi sih. Walaupun beda-beda ya. Kadarnya. Betul. Sesuai kapasitas si manusianya lagi. Benar. Benar. Aku sok bijak gila. Ada kosong. Panjul Teguh ya namanya. Waduh. Bentar lagi skandal ya. Wah. Skandal gila kan. Tapi kalau sekarang untuk membuat hal gini, besok healing apa nggak, Bang? Membutuhkan healing kan pasti itu, Bang. Apa ya? Booster ya gitu ya maksudnya. Ya. Enggak sih, kayak enggak. Saya enggak baku harus ada ini, enggak. Nah, Paling ketika nulis tuh enggak semua satu buku sih kita. Jadi misalnya nih, lagi ngalamin sesuatu nih. Oh kayaknya keren nih. Tulis dikit.
Nah, kalau lagi gabut kita buka nih tulisan tuh. Kayaknya nih cocoknya kalau diangkat gitu. Poinnya tadi tuh. Nah, entah. Iya, iya. Ini salah satunya lah inilah. Bakalan ada nulis buku lagi nggak bang? Insya Allah. Udah ada sih draftnya, cuma belum kelar juga sih. Berarti ini dulu ya? Ya, kita kelarin ini dulu. Mungkin tahun depan. Mungkin tahun depan. Insya Allah. Iya. Apakah seperti ini lagi? Tetap di romance, Tetap di romance? cuma yang lebih berat. Sadis. Romance-nya pakai S3, pakai berat. Berat, romance. Mati lah, kami ikuti lah kata-kata tuh. Terus sekarang lagi sibuk apa nih bang? Lagi sibuk Corona nih ya? Corona, kebetulan ada usaha kecil-kecilan lah gitu. Apa tuh? Sus cleaning, Waduh. sus cleaning. Sepatunya kotor nih. Sendal. Oh, sendal ya. Nggak bisa berarti. Di mana tuh bang tokonya? Di 16. Di 16. Arah daerah 16. Oh. Terus Nanti berarti- kalau lewat 16 lihat bed. Sus cleaning paling mewah dari situ. Iya iya iya. Kelihatan kok tuh. Jadi emang sekarang aku dengar lagi ada promo bang? Ya, promo. Promo, Cuci 350.000. Waduh. Gila. Itu kru-kru sepatunya kotor tuh kayaknya Iya. tuh. Kotor sih abis kemarin. Cuma apa yang pakai sepatu? Oh iya ya. Ah, tidak bisa dia lah. Tadi lah kepatai, kau pula yang matai lagi. Kita tidak cocok lah nih, nak bridging gitu. Tidak cocok. Kurang Wajar. cocok kan tektokannya ya. Iya, wajar lah nanti produk yang masak gitu. Yang sempurna enak ya. Oh iya. Boleh nih, tiba-tiba berubah dari yang biasanya kan tiba-tiba ke rokok ini. Tapi kalau dari kecil emang abang sebenarnya emang hobi seni di bidang seni bang. Kayaknya emang dilahirkan untuk seni sih kayaknya. Kayaknya kayak gitu. Dari kapan abang menganggap diri abang sebagai dunia aku di seni? Kelas 4 SD mungkin ya. Wah, Jadi kelas 4 SD di circle aku tinggal, ya, abang-abangan lah dulu, pada ngeband semua kan. ya. Nggak punya gitaris. Nah. Jadi di kelas 4 SD aku dipaksa harus bisa main gitar. Hmm, Tapi lancar jalan gitu loh, Ya. ngalir. Oh kayaknya nyaman nih main gitar nih. hmm. Jadi mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang disitulah jalannya kayaknya. Kalau gambar mungkin jauh sebelum itu. Ah, gambar? Dari kecil lu biasa di kelas nih kalau disuruh gambar nih punya nilai paling tinggi tak? Iya. Nah kayaknya selalu aku yang dapat. Padahal Untuk gambar tak bagus-bagusan padahal. Iya, Tapi selalu aku yang dapat. iya. Jadi suka sih kalau gambar awalnya. Berarti dari ngeband pun dari SD, dari gambar pun juga dari SD. SD benar. Kenapa itu aku kadang heran juga dengan kawan-kawan ketika dia punya kemampuan seperti abang tiba-tiba pas kuliah beda dengan hobinya tapi tetap jalan. Mungkin dia menemukan jalan yang baru sih, jalan ninja yang baru mungkin dia menemukan. Atori ya, Po? Pinjam perapian cuy. Ah, nih. Kita ada sponsor juga tuh. Sebut Bang. Kredikat bagus ya. Karena aku juga apa ya? Kalau aku jujur Bang, kalau aku enggak bisa untuk mempatokin waktu ketika kayak fokusnya ke sini. Aku harus satu dulu. Oh gitu. Kalau kayak abangnya aku agak-agak heran gitu sih. Bisa Bang nge-manage waktu dengan apa ya? Kalian ngeband, apa? Buku, ngedesain, aktivis juga. Aduh aktivis. Berat nih kalau ngomong aktivis. Udah aktivis sih. Nah? Keren-kerenan banget sih aktivis. Waduh. Ya keren. Jadi- kan udah aman ya. Ya. Kenapa bisa? Kayaknya karena seiring berjalan kan. Teman-teman yang di musik juga banyak yang nulis, walaupun tidak nulis buku kan. Teman-teman di musik juga banyak yang gambar. Jadi di circle itu sebenarnya banyak yang kayak aku sih. Ah. Cuma mungkin mereka tidak terpublish. Mungkin mereka lebih bagus malah. Bener. Atau mereka cuman aku di sini cuman iseng, aku fokusnya di musik. Ya. Banyak kan kawan-kawan yang juga gambar, keren-keren malah kan. Kawan-kawan kita lah. Berarti sebenarnya di circle abang tuh ada juga yang gambar, Banyak. ngedesain buku segala macam. Ya, Oh, ketertarikan di situ. Tapi enak lah bang. Ngumpul itu tiba-tiba ngomong masalah buku, masalah ngedesain nih. Ini segala macam. endingnya cuan. Wah, Endingnya cuan. Ya. betul. Kalau dicari tuh bang. Kalau dicari, Kalau tidak, tidak masalah sih pilihan dia. ya benar. Aku kayak harus belajar lah bang. Oh, tidak perlu sih. Soalnya aku bikin rumah miring terus bang. Rubuh tak? Ah sayangnya tidak, koyak ya. Selagi tidak rubuh tidak masalah. Wah, gila kayak aku bilang sama aku lah. Aku bikin gambar, kalau miring, nggak rusak, nggak rubuh. Itu seninya berarti. Oh gila. Aku kok dipatai. Ngeri ya.
Gila banyak lagi berat kan kita bahasnya kan. Nanti beda ya. Nanti Baru nih soalnya kan. Baru, belum apa-apa nih, jangan. Apa mau bahas yang mana nih? Iya. Berat nih. Lagi larinya ke seni lain pula nih bang. Oh nanti dulu berarti. Ini nanti dulu. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Soalnya rokoknya kita masih panjang. Oh iya. Kawan-kawan masih menikmati nih. Nunggu nih. Nak ketawa cuma enak. Iya kan? Ini kayak pintu ah. Iya kan? Tapi nah, bang, sekarang nih biasanya kalau misalkan bikin hal kayak ini ada sih orang yang merendahkan. Oh banyak lah pasti. Nah ini kan kebuka nih. Siapa bang? Ini kenapa bisa direndahkan? Gila bang. Cacat serius bang. Keren ya. Gimik ini nih. Boleh nangis tak? Biar rating aku naik. Kan karena konsumsi bacaan kita nih bukan kayak gini nih. Ah. Pas kita nulis kayak gini, ada kawan-kawan yang tahu, norak sih kok nulis kayak gitu. No, Bacaannya kayak gini. itu. Nulis kayak gini lah, jangan kayak gini. Waduh. Ya terserah aku kan aku yang nulis gitu loh. Ya. Kalau kamu nulis kayak gini ya kayak nulis, jangan aku kan. Banyak lah yang kayak gitu terus. Ada tuh, Bang. Ada yang ngeremehin. Apa sih nulis dapat dari mana duitnya gitu nah. Ya. Kalau dinulis sih aku bukan cari cuan. Ya. Aku ada kerjaan kan. Nulis sih cuman berbagi lah. Jadi kalau orang yang rendah itu menurut aku karena dia belum tinggi. Kalau dia udah tinggi tidak perlu ngerendahin orang kan. Setuju. Tapi sakit ya sih bang? Tidak ada ya bang? Senang sih malah. Karena kalau dipuji sih pujian itu racun sebenarnya. Wow. Makin manis ya rokok nih kita. Karena banyak orang yang dipuji dia besar hati kan. Ya. Jadi dia lupa untuk mengupgrade dirinya lagi. Dia ngerasa udah aku udah di titik ini, tak perlu Ya. lagi upgrade. Berarti orang yang rendahin apa segala macam jadiin sebuah motivasi buat apa kan? Iyalah pastilah haruslah. Kalau sekarang orang yang rendah itu ketika abang sudah bikin kayak gini nih, ada nggak sih bang? Kadang-kadang tiba-tiba kawan-kawan tuh yang rendah segala macam tiba-tiba ya terjilat dewe. Oh, Soalnya tuh bang. kayaknya ada sih. Ada bang. Cuma enggak perlu kita bilang kan. Iya, nggak perlu sebut Enggak lah. perlu Cuman sih. ada lah. Bang. Ada lah pasti. Tapi senang aja nengok orang kayak gitu. Oh, senang lah. Senang ya? Itulah pembalasan dendam kita kan. Nah, itu. Jadi kalau kita disakiti, balas dendamnya jangan balas nyakitin. Balas dengan diri kita yang lebih bagus. Iya. Dia sakit sendiri nantinya. Dan lo kalau sakit obatnya ada. Rumah sakit banyak sekarang. Bukan orang tua obatnya ya. Wow, pengen tuh. Kosong kok di sini. Iya kosong. Nggak ada bang. Enggak ada di sini. Bisa lah sponsor masuk. Jangan disebut bang. Nanti berpelukan pula orang tua. Jadi kalau sekarang buku pengennya mau digarap mau kemana lagi bang? Buku ini. Ya. Sementara ini kita masih self publishing. Ah. Karena kemarin untuk penerbit udah ada obrolan sih. Hmm. Cuma dia butuh waktu lama kan. Ya. Ya biasalah birokrasinya lah kan. Heeh. Jadi untuk ngejar di tanggal lu satu ini mau nggak mau kita self publishing lah. Oh. Jadi kalau di musik itu indie lah istilahnya. Ya. Independen. Movementnya bang. Iya. Tapi kalau ada orang mau kerja sama bang, Oh bisa. bisa bang. Bisa asal cocok. Asal cocok. Asal cocok. Berarti ini belum ada kerjasama dengan Belum, yang, belum. dengan yang lain ya? Belum ada. Oh, berarti bisa dong ya kita nak masterin buku sendiri walaupun tanpa harus ada investor belakang. Oh, segala macam? pas bisa lah, bisanya lah. Bisa ya. Bisa. Tinggal kitanya mau atau tidak kan? Ya, berarti dia emang sendiri nih dana segala macam. Sendiri semua. Paling kalau kayak medianya kolektifan kawan-kawan lah. Ah, Ada di sini kan ada gambarnya juga nih. Ya. Kita ajak kawan-kawan yang gambar, dia gambar di sini. Jadi kolektifan sih. bakalan apa? Ini kan hari ini nih. Hmm, Launchingnya emang di media digital, Bang. media digital. Hmm, Belum pakai rilis party bel- karena belum terkenal. Tapi aku tanya sama Bang. Ah, Terkenalnya tuh yang kayak mana harus? Harus terkenal apa gitu biar launching party? kalau menurut aku definisi orang terkenal ketika aku di pinggir jalan Hmm, ada tukang somai, ya. bang kenal Ronald lah, oh kenal, itu berarti terkenal tuh. Wow. Kalau masih orang-orang di circle kita yang kenal belum terkenal berarti. Boleh juga tuh. Kenal lah sama Panjul? Enggak. Oh kenal, Tidak. Aku kemarin tukang ojek ada kenal, Bang. youtuber nomor 1 tuh kan. Wah, gila. Ini yang bikin beban tuh yang kayak inilah. Abang selalu nonton video Panjul. Kalau video lain tak update. Kalau video lain update, video lain dulu berarti. Bang, abang sudah lah jadi desain, jadi ngeband, banyak buku. Jangan nak jilatin lagi lah, Bang. Tolong lah. Cukup lah, aku tidak kena nak jilatin orang. Jilat, jilatnya nama tengah abang tuh. Jadi Ronald jilat Leonardo. Wow, ke disclaimer deh. Boleh juga. Ke distract aku. Aku rasa Panjul nih L bisa jadi Panjul jilat. nih, Wah bener Keren lah, juga, Bang. harus tuh. Tapi penting lah jilatnya. eh Tergantung kadarnya. Nah, ini kayak mana nih?
kita jilat tapi jangan sampai ngerugiin orang. Contohnya? Misalnya nih kayak kita ngejilat siapalah seseorang yang punya power nih, Ya. kita jilat. Tapi maksud kita baik nih. Istilahnya simbiosis mutualisme lah. Jangan sampai kita jadi benalu sama dia, jangan kita ngejilat. Ya. Misalnya, ini larinya ke politik kalau kayak gini. Sekarang apa kakek? Kaget. Kakek be. Bahas yang lain dulu berarti. Ya. Oh, boleh. Nah, tapi boleh. Nah, Oh, boleh, boleh. Aku senang juga kayak. Misalnya nih ada satu oknum nih, dia pengen dapat sesuatu dari orang yang kalau dia jadi, dia dapat impact. Nah, dia ngejilat kan. Tapi dengan cara dia ngejilat, dia ngerugiin banyak orang. Contohnya, misalnya orang diburu, karena dia punya apa ya? Dengan ada dia tuh orang tuh bakal ngelirik si yang calon jilat yang ngerti tidak? Ya. Maksudnya misalnya abang nih calon bupati misalnya. Amin. Amin. Pengen deh, Bang. Sultan sih gitu. Kita pakai kesultanan. Adik Rapatar ada ya. Nah, Panjel mau ngejilat di sini. Tapi abang salah nih. Tapi Panjel membenarkan abang. Biar orang pilih abang. Tapi biasanya nak dibenarin susah, Bang. Nak didengar, Bang. Tapi ada yang dengar. Ya kayak gitu lah banyak orang-orang yang ngejilat tapi dia ngerugiin orang lain dengan cara dia ngejilat. Itu udah benar. Tapi biasa gitu tuh lupa daratan, Bang. Benar, Iya benar, kan? benar. Kita sebagai orang yang kayak ini bisa apa lah, Bang? Bisa ngomong kayak gini yang katanya freedom of speech kayaknya sudah dipakam, sudah didatik lagi kata-kata freedom tuh kayaknya, Bang. Tapi kita harus ngelawan. Iya sih. Kalau kata orang, kenapa sih kalau ngelawan kok gak bakal didengar? Nah, Kita patahin namanya. Kenapa kau makan kau bakal lapar lagi kok, oke? iya. Tuh ya. Tuh mantap tuh. Tuh, perlu pembahasan seperti itu tuh, Bang. Berat ya. Lebih deep talk ya kita ya. Ya, tapi enggak apa-apa, Bang. Ini kan sebenarnya penyuaraan. Ini kan juga sebenarnya berhubungan dengan pribadi, dengan segala. Kalau bisa bikin buku tentang hal itu, Bang. Boleh aku request, Bang? Oh, memang tentang itu nih. Romance yang lebih berat tadi itu Ada tentang itu. politik bungkusnya romance. Wah, gila. Boleh juga tuh. Jadi kalau dicekal kan, kenapa buku ini edar? Ini romance loh, fiksi gitu. Iya, benar. Ini sinetron nih loh. Bukan makar kita di sini. Selalu, Bang, aman. Nah, tidak abang sebelah tuh nengok itu tadi. seru. Tapi karena itulah apa ya? Aku sama Bang Ronald bisa dibilang ketemu baru 3 hari ya? 3 hari. Itu pertama kali di tempat kopi juga, Bang. Iya, tempat kopi. Dan di situ ngomong se dekat lah. Bisa dibilang Semasukan ya? semasukan lah. Syukurnya semasukan dan bisa saling support satu sama lain. Iya, benar. Sesama hobi musik, sesama mikirnya ke situ juga. Kemana nih? Ada ke situ Kemana lah. nih? Ke kiri. Oh, ke Ya, kiri. belok kanan lampu merah. Enak ke kiri jalan motong. Jalan yang benar ya? Iya. Sebenarnya kan kiri itu jalan yang benar. Sebenarnya. Sebenarnya. Betul. Aduh jangan, Bang. Mati orang dengar nih. Apa lah budak nih katanya. Serius lah. Aku pengen sebenarnya cuman Takut kayak ya? mana brand image aku kayak uang dibikinnya kan. Mati aku. Kayaknya salah sih kamu undang abang di sini. Dah aku sebenarnya pengen. Aku mikir abang takutnya kena. Aku mikir itu. Cuman enggak jadi masalah sih mas aku. Apa ya? Ini sebuah penyuaraan. Ini sebuah keluh kesal. Dalam segi personal maupun yang lain lah. Kawan-kawan mungkin ada juga atau tidak gitu. Tapi yang jelas sekarang nih kita kalau aku bilang nikmatin baik dulu. Benar. Untuk ngelawan untuk hal seperti itu menurut aku kita pakai cara-cara yang lain dengan sehat. Boleh. Benar. Walaupun kita tidak disehatkan, ya kan? Ya. Benar kan? Bisa. Bisa kan? Lebih halus bahasanya Lebih ya. halus lah, janganlah. Bahaya dipancing ini pantang. Keluarinnya Jul, keluarinnya. Gila nyari kawan bang, jangan. Tapi jelas bang, aku cuma pengen apa ya? Aku nunggu buku yang abang bilang tadi yang mau abang garap. Insya Allah tahun depan lah. Doain lancar lah. Ya, semoga sudah ada kerjasama bang. Mudah-mudahan. Kalau bisa tegaknya tuh langsung wah lah bang. Soalnya aku belum pernah baca nih buku-buku tentang hal kayak itu. Ya baru kali ini kayaknya ya, bakal ya. Bakal baru kali ini kalau abang terbitkan yang kedua nih. Dan ini tak ada sambungan nih. Bukan. Sebuah kisah nih Beda. Beda. Mungkin. Ini kan sekarang kisahnya si tokoh cewek sama si tokoh cowok nih Ya. beda jalan nih. Kalau mereka nyambung lagi, bakal ada kisah lagi. Fast Furious bang. Ya benar. Sampai 9 nanti kita bikin. Oh, Kawin ceri gitu.
Wih, Enak bener. Enak, Bang. Nggak, jujur. Enak sih kawin ceri itu, Bang. Kawinnya enak. Iya, benar sih. Kawin terus ya enaknya. Abang lebih enak kawin apa nikah? Nikah. Bang. Enak tuh kawin, Bang. Kalau aku sih prinsipnya kawin tuh harus pakai raso kalau aku. Oh, jelas. Jadi kalau enggak pakai raso hampa sih kayaknya. Benar. Tapi Abang kalau disuruh kawin apa nikah, Abang pilih nikah ya? Nikah. Ngapa? Baru kawin habis itu. Oh, Nah, gitu. setelah nikah kawin terus. Gila. Baik itu branding PDW marah nih kan. Gila aku pancing enggak mau ngomong. Pencit- Aku yang kenal. Salut aku ya sumpah. lah. Pencitraan ya. Nih, enggak ada apa. Kayak orang tuh enggak pencitraan. Ini lulur. Janganlah, pencitraan tuh lulur. Iya kan? Boleh, Tapi- kalau Citra mau masuk boleh. 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 Pancu kan beauty blogger juga sekarang kan? Waduh. Biar putih ya, Pak Bang. Biar putih, biar bersih sih intinya. Wah, kotor aku berarti ini, Bang. Kotor ya? Kacau. Ini kalau brand, Bang, Abang ada brand enggak, Bang? Brand apa tuh? Baju Oh, yang dulu clothingan nih. dulu clothing pernah main. Cuma disenggol kapitalis juga kita. Semua kapitalis. Udah Kenapa, Bang? Ada apa Bang dengan kapitalis? Kapitalis tak sih, itu hak mereka lah kan. Mereka punya power kan. Kalau kita mau ngalahin kapitalis, kita harus jadi kapitalis juga. Ya berarti bakal terjun ke situ, Bang. Kapitalisnya Iya. mungkin kan kapitalis tuh poinnya orang yang punya kuasa kan. Maksudnya orang yang punya power tuh kapitalis kan. Kalau suatu saat abang jadi kayak pengusaha besar misalnya, berarti abang kapitalis juga kayak. Ya. Berarti tujuannya jadi pengusaha nih. Iyalah, Pengusaha tapi yang kapitalis. iyalah. Soalnya nama sus kelilingnya sus kapital udah. Wow. Boleh juga. Karena kalau untuk orang yang kayak kita ngelamar kerja gak bakal diterima kan, berat. Apalagi di instansi kan. Bakal Abang pengen kerja di instansi? Enggak sih kayaknya. Jangan Enggak sih. disebut bahas itu, Bang. Tolong. Tadi lah ngomong kawin nikah, Abang pilih nikah. Aku pilih kawin, Abang nggak mau. Kalau lagi pengen kawin. Kucing apa ayam? Ayam sih kayaknya. Tapi ayamnya murah-murah apa ya sih? Ayam SD warna-warni. Boleh ayam database ya namanya. Iya, Boleh, warna-warni itu kan. Tiba-tiba pas besar putih lagi. Putih, Bleaching. bleaching ya. Apa karena supply dari si omnya tadi tak? Bisa jadi. Wah, kacau. Lah jauh pandangan aku sudah. Hah, gila berat. Berat ngomong kayak ini. Kawin enggak mau nikah iyo. Tapi kalau dalam segi hal usaha nih berarti Abang tegak dewek. Tegak deh. Pernah sama kawan-kawan juga. Dulu pernah buka kedai juga. Kebetulan sekarang segel. Udah 2 minggu sih kita tutup. Ini di mana nih? Di Arizona. Kopi. Tuh, Kevin tahu tuh. Di sana di mana? 90S. 90s. Oh, 90s? Iya, Itu 90s. Abang. Iya, sama kawan-kawan juga. Walah, kok aku baru tahu. Tuh sama orang tua tuh. Tuh. Kalau orang nanya kenapa tutup segel? Sebenarnya enggak sih. Emang bangkrut bayar sih. Padahal itu kan burger juga, Bang. Burger juga. Burger kan, burger bir segala macam kan. Awalnya pengen kayak Lawless. Iya. Karena kami kurang gofar kayaknya emang kada jalan. Gopar Jambi ada ini. Tipis. Kurang tato sih kayaknya. Janganlah. Ini kalau mau buat ayo kita. Aku alergi banget, enggak bisa kulit aku. Padahal pengen lah. Aku jujur-jujuran deh, padahal Jangan. pengen. Norak tatoan tuh. Ngapa? Apa sih norak punya masa depan? Oh, yo. Sarkas sih kita. Agi mertua dak ada yang setuju dak, Bang? Sarkas ya kita ya. Iya. Norak sih. Tatoan apa sih tatoan tuh? Tak punya Kenapa image tatoan itu buruk, Bang? Karena ini yang serius apa yang bercanda nih. Serius lah. Jadi zaman Kalau serius be aku. Oh, Jadi gitu. gitu Oh. tatoan. Zaman dulu tuh era Orba, narapidana tuh harus tatoan. Maksudnya setelah keluar tuh dia tatoan. Kebanyakan kayak gitu kan. Jadi image tato ini napi, mantan napi. Kalau dulu napi diwajibkan pakai alis bulu mata. Sekarang bulu mata kriminal. Kayak gitu konsepnya. Karena tato sih korbannya. Sebelum itu kan normal-normal baik Iya. kan. Di barat juga normal-normal baik. Karena brandingnya dibikin rejim zaman itu. Iya. Jadi tato kesannya buruk. Tapi sekarang aku nengok kawan-kawan banyak yang tato yang udah open minded, Bang. Keluarganya kalau aku tengok Mungkin sudah. karena mereka pintar sih. Wah, itu yang Bukan berarti yang tak tatoan tak pintar ya. Iya. Belum mungkin. Mungkin ada yang pengen tatoan takut ngecewain orang tua. Ay, dah ini. Enggak sih. Yang tatoan lebih keren sih sebenarnya. Maaf ya yang tak tatoan ya. Dah, maksudnya itu kan
sekarang aku lihat sudah apa ya, sudah berpikiran image tatoan bukan masalah buruk atau tidak. Kita kesampingkan agama ya. Iya, tapi kesuksesan yang udah diraih kan. Benar. Toh ada kok banyak yang bertato tapi Sukses banyak. Bukan berarti yang bertato tuh yang tidak sukses, kok banyak juga. Kalau kita bilang tato tuh jahat, orang di parlemen tidak katain tatoan. Wow. Boleh tuh. Ada mungkin tidak kelihatan. Sempurna nih enak sumpah. Pinggir duduk kau. Betul bang. Aku setuju tuh. Betul sih. Sama kayak gondrong lah. Gondrong kan itu dah, Bang. image-nya berandalan kan. Berandalan bang. Aku disuruh botak bang. Coba kalau bertanya sebuti koruptor yang gondrong. Yang Di- bersih. Dia tuh bersih bang. Bersih, Bersih, rapi, mainnya rapi. bersih. Main bersih juga Main ya. bersih juga. Tapi ada yang bodoh ketahuan. Aduh, itulah ketahuan. Aneh ya bang. Kacau. Atau tuh kayak kita santai. Santai bae lah, kita ngalir lah gitu. Iya. Kayak kita ini kan bebas nih. Kita ini kan bebas. Bebas tapi dikekang. Wah, iya sih, benar. Tapi saudara bang, Udahlah, kita udah iso ngomong apa lagi bang? ya lah. Kita nih apa lah? Sampah masyarakat ya. Sampah masyarakat kita nih. Anu lagi. Pasti kita bakal tetap dijadiin image kita yang buruk kok. Kita patahin lah itu. Kita gerakin itu. Kita gerakin itu. Jadi caranya jangan dengan kita tahu nih, Nah. tapi kita masih nol, maksudnya tidak lakuin sesuatu ya, kita bikin sesuatu biar orang wah ternyata tato Anda bisa sukses juga loh gitu. Iya. Kan kalau bisa dalam segitunya, tatoan kan bisa apa itu kan pilihan hidup. Pilihan hidup tidak ada salah. Benar. Yang salah tuh yang nyalahin. Ngeri aku sama Ronaldo sumpah lah. Ya nih lah. Enak tuh ngomong kayak ini sebenarnya di out frame. Takut dicekal ya. Bukan tak dicekal. Takut dihujat netizen ya. Itu sudah biasa. Oh, Baru udah nak biasa. buka podcast bila dihujat. Nanti ada di komentar tuh orang ngasih surat Al-Qur'an yang ini Iya. itu banyak tuh. Wah, Biasanya. itu. Itu ya habis Quran biasanya. Iya, biasanya kayak itu tuh tiba-tiba loh, lah agak-agak ke situ tuh agak lain tuh, Bang. Iya lah, padahal frame dia minum Amer juga. Sama, Bang. Mau baik. Bullshit lah orang nih. Besit ya. Munafik ya, Bang ya. Wih, nanti dihujat lo kau. Oh iya. Ya juga dah, Bang. Berat ya. Berat, Bang. Berat ya. Kopi tuh habis ku tengok. Enak nih, pesistinya enak nih. Kita bayar ya nih. Apa gratis dari sini? Tidak tahu lah, semoga ya dengar tadi pas Abang ngomong itu. Kakek taruh logonya ya di sini. Wih, Biar free. Widih. Emang ini apa? Mudah-mudahan. Jangan Bang Agi lah terbuka kita balik ditandui gitu. Janganlah, kita santai-santai, kita tetap mensupport. Usaha kawan, usaha orang tetap kita support. Begitu ya. Tetap kita beli. Yang kemarin lagi di Jambi lagi #saling bantu. Oh iya, itu siapa sih yang ngerain tuh? Kawan-kawan kita juga ya. Kawan juga tuh. Ada si Bapak Sibuk itu juga salah satunya ya. Tahu jam 5:30 datang. Katanya mau OTW tadi ya? OTW dari mana nih aku enggak tahu. Dari Palembang mungkin ya. Palembang. Lagi kalau dia Jambi memang rupanya oke. Dari Palembang ternyata. Nah, kayak mana? Kalau itu enggak semak dulu sih. Tak aku maafin lah, Bang. Ya udah apa? Jangan lupa bawa oleh. Tapi jelas sudah apa ya, udah panjang lebar gitu ngomong, Bang. Nggak bahas yang lebih berat lagi nih kita nih ya. Nanti ya. aku pengen adusi ke orang lagi. Oh, boleh. Jadi biar jelaskan lagi panas-panasnya yang di Jambi kemarin tuh kan. Oh iya nih lagi hot-hotnya nih ya. Iya kan. Kan barusan kemarin ya kan. Iya kan. Tapi yang jelas terima kasih banyak Bang udah datang di podcast Budak Jambi. Kita udah ngomong kayak ini sama kawan-kawan segala macam. Nah, ini ciri khas podcast Jambi. Coba Abang bikin quotes dulu buat kawan-kawan. Nah, itu. Biar ditengok orang tuh, wih, berwibawa banget nih. Oh gitu ya. Berilmunya nih. Ilmu dukun kayak ilmu apa? Apa ya? Pikir dulu boleh tak? Boleh. Ini sih. Kita lahir boleh tidak tahu apa-apa. Nah. Kita boleh hidup tidak tahu apa-apa. Nah, maksudnya kita tidak berhak untuk tahu semua hal. Tapi kalau kita berhenti belajar tentang semua hal, berarti kita mati. Bukan nyawa apa yang mati. Ya. Itu Jo. Jadi didengar itu, semoga yang nonton ini nanggapin hal-hal yang dari tadi kami ngomong itu kami bercanda. Kami ini bodoh, kami tidak tahu apa-apa. Pakai contekan kok nih di balik itu contekan. Kami pakai skrip. Terus lah. Skripnya tentang buku. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton podcast Budak Jambi bersama Bang Ronald Onadio. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.